Episode 24. Ark. Damian mengerang saat benar-benar memasuki Adele sepenuhnya. Sayang. De Asteris sah Adele yang saat ini tengah berada di atas Damian setelah kepulangan Haikal. Adele menarik Damian ke dalam kamar. Entah kenapa dia tiba-tiba menginginkan suaminya itu. Dan kali ini Adele yang memimpin permainan mereka karena takut menyakiti buah hati yang ada di rahim Adele. Pelan, Del. Ingat, Damian sedikit tersenyum melihat Adele yang begitu seksi dan liar di atasnya. Iya sayang. Adele terus menikmati permainannya itu. Aku mau ke Asteris luar sayang. Racau Adele. Lakukan apa yang kamu suka, baby. Sudah lebih dari 10 menit mereka melakukannya, tapi Adele masih enggan beranjak. Dia tetap bergerak pelan di atas Damian, membuat lelaki itu mengeram menahan nikmat. Jangan tinggalkan aku sayang, ucap Adele di sela kegiatan panas mereka. Justru aku yang seharusnya mengatakan itu. Del. Jangan pernah pergi dari sisiku meski dalam keadaan apapun. Adele mengangguk patuh dan tersenyum. Adele terkulai L Asteris Mas di sebelah Damian. Dan memejamkan matanya saat Damian mencium wajahnya berkali-kali. Perasaan Damian semakin mencintainya. Del, aku mencintaimu, ucap Damian lembut. Aku juga sayang, jawab Adele dengan nafas yang masih terengah-engah di sebelah suaminya. Tubuh polos Adele semakin terlihat seksi. Arggg, pekik Haikal kesal. Dia kembali ke rumah mamanya setelah pulang dari rumah Damian. Rasa cemburu terlihat jelas pada diri Haikal. Dia marah, kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa lagi, Kal? Tanya Bu Fatma. Ma. Adele dan Om Damian benar-benar sudah menikah, bahkan Om Damian memberikan rumah mewah untuk Adele sebagai maharnya. Aduh Haikal. Benar-benar bodoh Damian mau menikah dengan perempuan mandul itu. Umpat Bu Fatma. Adele tidak mandul, Ma. Dia saat ini hamil. Adele hamil anak Om Damian, Ma. Mana mungkin Adele hamil, jangan ngaco kamu, bentaknya. Kenapa tidak mungkin aku sendiri melihat mereka belanja kebutuhan ibu hamil di swalayan pagi tadi? Sahut Karin yang melihat ibu dan anak ini seperti cacing kepanasan mendengar berita Adele. Jangan ngarang kamu, Rin, ucap Bu Fatma tidak suka. Kalau mama tidak percaya tanya saja sama ibu saya. Satria pun tadi diberikan Adele uang, katanya Papa Satria tidak akan sanggup memberikannya uang. Ucap Karin tersenyum sinis pada sang suami dan mertua. Jangan kurang ajar kamu, Karin. Aku sedang berjuang bekerja untuk keluarga ini, kamu sibuk dengan urusan tak jelasmu itu. Jawab Haikal kesal. Mas, aku muak dengan kehidupan ini. Ceraikan aku, biarkan aku hidup bebas, bentak Karin. CK, menceraikanmu? Tidak akan mungkin, kamu yang menyebabkan hidupku begini. Jadi kamu juga harus merasakan penderitaan ini. Kamu ingin bebas menjadi Asteris di luar sana tanpa kekanganku. Jangan mimpi, ucap Haikal mencengkeram tangan Karin kuat. Lepas, Mas. Sakit, ringis Karin. Teriak sekuat tenagamu. Tidak akan ada yang membantu. Ucap Haikal tersenyum sinis. Kal, lepaskan Karin. Pekik Pak Heru yang baru datang melihat pertengkaran Haikal dan Karin di dapur, sedangkan istrinya hanya menjadi penonton setia. Haikal melepaskan cengkeraman tangan dari Karin. Terlihat bekas memerah di lengan Karin. Kamu gila? Dia istrimu, Kal. Sudah Papa katakan lepaskan dia jika kamu tak menyukainya lagi.
Jadikan pernikahanmu dulu pelajaran Kal, bukannya malah semakin menjadi-jadi. Haikal menghentakkan kakinya kesal lalai pergi. Karena papanya selalu saja menyalahkan dirinya. Karin segera berlari masuk ke dalam kamar ibunya. Ma, dulu kamu yang menginginkan mereka menikah dan sekarang kamu juga yang menjadi penonton untuk mereka berdua, benar-benar keterlaluan kamu. Kepala Mama pusing, Pak. Mama tidak ingin berdebat. Elak Bu Fatma meninggalkan suaminya. Pak Heru hanya bisa menggeleng melihat kelakuan istrinya ini. Beberapa bulan berlalu Haikal terlihat semakin tersiksa. Karena seringkali melihat kemesraan Adele dan Damian di kantor. Adele memang lebih sering ke kantor Damian saat ini. Karena pekerjaan di kantornya pun sudah dihandle dengan orang kepercayaan Damian. Dan Damian juga yang mengurusnya. Adele selalu terlihat manja pada Damian. Apalagi saat ini kehamilannya sudah terlihat lebih besar. Haikal tidak tahu kalau Adele hamil bayi kembar. Yang dia lihat perut Adele tak seperti kebanyakan wanita hamil lainnya. Bahkan Karin saat hamil Satria pun tak sebesar kehamilan Adele. Apa jangan-jangan penyakit Adele datang lagi? Padahal Damian mengatakan masih 6 bulan. Tapi sudah seperti 8 bulan, membuat Haikal berpikir kalau bukan penyakit berarti Adele hamil duluan. Bahkan Haikal menyebarkan fitnah kalau Adele berselingkuh dari suaminya dan hamil anak Damian hingga mereka bisa menikah. Tak ada habisnya Haikal ingin merusak rumah tangga Damian dan Adelia. Masa sih? Aku pernah dengar kalau Bu Adele dulunya janda, tapi aku nggak pernah tahu kalau dia mengkhianati suaminya dan hamil dengan Pak Damian. Ujar salah satu karyawan Damian. Kata Pak Haikal sih begitu. Tapi perut Bu Adele memang benar-benar besar, padahal mereka baru menikah beberapa bulan. Kandungannya sudah seperti mau lahiran. Apa coba kalau nggak hamil duluan? Sahut karyawan satu lagi. Pak Damian lelaki tampan, kaya raya. Kalian lihat tubuhnya keren abis, siapa perempuan yang nggak kegoda? Coba meskipun punya suami tetap milih Pak Damian dong, secara doi tajir melintir. Jawab yang lainnya sambil terkekeh kecil. Hus, kalian di sini digaji bukan untuk gosip. Bentak Anita yang sempat mendengar gosip sang atasan. Udah deh Nit, nggak usah munafik, kamu cemburu juga kan sama Bu Adele, secara Pak Damian ninggalin kamu karena dia. Ngomong apa kamu, jangan ngaco. Saya sekretarisnya bukan simpanan. Tidak ada yang harus dicemburukan. Di sini kita cari pekerjaan dan uang, jangan macam-macam kalau kalian tidak mau kehilangan pekerjaan. Ancam Anita lalau segera pergi. Memang dulu Anita akui dia pernah kepincut dengan atasannya itu, tapi sejak tahu Pak Damian memiliki istri, Anita tidak berniat menjadi pelakor. Jangan didengarkan sayang. Aku saja yang difitnah, santai saja. Haikal memang tidak pernah puas, dia selalu ingin menghancurkan rumah tangga kita agar kamu meninggalkanku. Ujar Adele menenangkan suaminya ini. Tapi ini sudah kelewatan Del. Dia membicarakan hal yang tidak benar. Aku menyentuhmu saat kita sudah resmi menikah. Mana mungkin kamu bisa hamil di luar pernikahan? Jawab Damian tak terima karena dia sudah mendengar gosip itu berkeliaran di luar sana. Sudah, biarkan waktu yang menjawabnya. Aku kan melahirkan memang butuh waktu 8 bulan dan itu pun karena anak kita kembar. Nanti kita adakan syukuran. Dan mengundang seluruh karyawan kantor biar mereka bisa menilai sendiri kalau ucapan Haikal tidak benar. Percuma sayang kita melawan dengan perkataan.
Mereka juga tidak akan percaya toh saat ini belum ada buktinya kan terang Adele lagi. Damian mencium tangan Adele. Sebenarnya dia yang takut karena ini kehamilan pertama Adele, dia takut Adele stres akan berita di luar sana. Tapi ternyata dia salah, Adele tidak ambil pusing dengan gosip uang yang diedarkan Haikal. Adele terlihat santai menikmati hari-harinya saat ini. Haikal benar-benar menguji kesabaranku, geram Damian. Kalau saja tidak memandang kakaknya Heru sudah pasti Damian menendang Haikal dari kantornya ini. Karena Heru yang terus-menerus memohon pada Damian dan Adele agar tetap memperkerjakan Haikal membuat mereka tidak enak hati.